sebelumnya saya Maftuhah Legina Afido, saya dari Dr. Stikes Subandi Jember. Saya di sini melakukan penyuluhan tentang bagaimana baiknya 3M pada saat pandemi sekarang. Tapi saya ini sebenarnya untuk melakukan penyuluhan dengan supir bis. Apa benar ini dengan supir angkutan sebelumnya, benar, Ibu? Mbak. Oh, benar. Benar sekali. Oh, berarti pada saat pandemi ini ibu-ibunya menuruni pekerjaan bapaknya juga ya? Iya. Suami ya? Iya, baik Ibu. Saya di sini ingin melakukan bagaimana cara menerapkan 3M pada saat pandemi ini. Jadi yang pertama, 3M itu apa? 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa sih gunanya memakai masker? Karena posisinya sekarang ibu-ibunya ini di rumah punya keluarga, jadi lebih baik ibu itu harus menggunakan masker dengan baik. Karena posisi dengan keadaan ibu bekerja di luar, bertemu dengan angkutan umum tuh seperti penumpang, seperti itu kan. Kita nggak tahu tuh kayak gimana tuh penumpang, apakah sehat atau apakah dia positif atau tidak, kita nggak tahu kan ya. Iya, jadi kita harus benar-benar bisa memaksimalkan untuk menggunakan masker dan tidak lepas masker, seperti itu. Jadi semua orang itu harus memakai masker, terutama jika di luar rumah. Paling penting itu di luar rumah. Terus juga sebelum memakai masker, gunakan dulu cuci tangan. Jadi biar masker itu juga bagus digunakan dan steril, seperti itu. Setidaknya kalau nggak steril, gunakan prinsip bersih pada diri sendiri. Jadi gimana caranya terhindar dari bakteri ataupun kuman, virus terutama ya. Seperti itu. Terus kalau seandainya mau nyentuh masker juga harus cuci tangan lagi. Harus cuci tangan, gimana itu harus cuci tangan sekarang. Terus lebih baiknya masker itu digunakan selama 4 jam 1 kali. Jadi pada saat pembuangan masker atau melepas masker itu juga ada tata caranya Ibu. Masker ini harus dirusak. Jadi ini yang bagian sebelah sini itu harus dibuka. Ini bagian samping kanan dan kiri ya, tali juga dibuka biar nanti tidak di luar sana banyak orang yang menggunakan hal-hal yang negatif lah ya. Iya, disalahgunakan seperti itu. Terus setelah membuang masker, kita juga perlu untuk cuci tangan lagi. Kita udah pegang masker nih. Saya pegang masker, berarti saya harus cuci tangan. Kan kotor, kita nggak tahu, dan masker ini harus diganti seperti itu. Kita nggak tahu tangan kita seperti apa. Lalu mencuci tangan, pentingnya mencuci tangan pada saat kita menyetir, setir mobil, itu juga kan nggak tahu kita tuh. Ya. Lalu kita memegang uang menerima dari seorang yang menaiki angkutan, penumpang, kita nggak tahu uang itu udah beredar kemana aja. Iya, itu makanya nggak tahu itu ada bakteri yang nggak tahu itu bersih, asal ambil aja ya. Iya, seperti itu. Banyak banget yang nggak tahu bagaimana pentingnya cuci tangan. Tapi lebih baik minimalkan cuci tangan itu selama 20 detik. Jadi agar bagus gitu. Maksudnya tuh agar bersih lah, nggak asal-asal gitu cuci tangan. Bener-bener higienis ya, Mbak. Bener. Soalnya kita harus menjaga kondisi tubuh kita untuk keluarga juga. Kita sendiri dan keluarga yang ada di rumah yang kita tinggalkan. Terus mencuci tangan dengan sabun itu kalau kita mau makan, sebelum makan, seperti itu. Terus keluar rumah, mau masuk rumah. Kalau memang tidak ada air bersih yang mengalir ataupun sabun, bisa menggunakan hand sanitizer yang bisa digunakan sama ibu-ibu, mungkin lebih praktis. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah, biasanya di terminal-terminal itu diberi untuk cairan antiseptik seperti itu. Jadi nanti sekali semprot langsung cuci tangan. Udah gampang sekali sekarang kan? Iya. Terus yang paling penting adalah jaga jarak sama penumpang. Sebenarnya saya juga harusnya jaga jarak sama ibu-ibu. Tapi dengan keadaannya tidak memungkinkan untuk jaga jarak ya, ada waspada. Yang penting pakai masker sama waspada seperti itu. Kan sebelumnya ibu-ibu juga udah swab kan? Iya, alhamdulillah. Hasilnya apa, Bu? Negatif. Alhamdulillah negatif ya. Bahaya kalau positif. Iya, seperti itu. Terus kalau memang merasa kayak posisinya kita harus jaga jarak sama penumpang, jadi 1-0, 1 ngisi, 1-0, 1 ngisi, seperti itu. Terus kalau seandainya kita nih di luar rumah, terus kita tidak jaga jarak sama penumpang ataupun kayak nggak enak badan gitu, udah jaga jarak, udah semua udah mengikuti 3M, sudah mengikuti sesuai protokol yang disarankan pemerintah,
tapi kita ngerasa badan kita tidak enak seperti demam, terus merasa lelah, batuk kering, terus nggak enak badan, itu harus isolasi mandiri. Iya, jadi kalau nggak isolasi mandiri itu nanti berdampak bahaya untuk Kira-kira itu semua. berapa lama ya Mbak? Itu biasanya masanya itu adalah 14 hari, seperti itu. 14 hari itu untuk isolasi sendiri lah, untuk yang penting keadaannya membaik, tidak ada nafas yang gitu, enggak apa-apa. Yang penting keadaan kita masih bisa kita tanggulangi untuk sendiri, Iya. isolasi sendiri, jadi kita nggak apa-apa. Terus kalau memang bener-bener kayak drop banget setelah nyetir ataupun setelah ketemu Kecapean penumpang, gitu ya. kecapean, itu bisa telepon layanan medis seperti itu. Tanda-tandanya awas loh ya Bu, batuk kering, demam seperti itu tuh harus dibahayain. Apalagi yang paling parah itu udah hilang indera penciuman. Baik, ada yang ditanyakan sebelumnya Ibu? Jelas sudah Mbak. Sudah jelas. Baiklah, saya mau tanya, kalau pentingnya menggunakan masker itu apa sih Bu? Pentingnya masker buat menghindari Iya benar. virus gitu ya, Mbak, ya, dari penumpang. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Baik, alhamdulillah Ibu juga paham pentingnya masker. Terus pentingnya cuci tangan menurut Iya. Ibu yang tadi saya jelaskan, apa pentingnya? Menghilangkan kuman dari benda-benda Iya, yang benar. kita Iya, setelah kita nyetir. bekas ya. Nah, terus yang tadi menjaga jarak, kalau pada saat kita keadaannya nggak enak, kita harus ngapain? Apa yang kita harus lakukan Ibu? Kita teleponin pihak medis ya yang bisa Iya. kita hubungin. Ya benar sekali. Nanti Ibu harus terapkan itu semua. Saya tadi sudah bertanya, Ibu tidak bertanya sama saya karena sudah paham. Sudah paham jelas. Tapi saya bertanya sama Ibu, alhamdulillah semuanya jelas dan Ibu paham dan mengerti apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Iya. Jika begitu, saya undur diri terlebih dahulu. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Selamat Mbak. bekerja kembali. Iya.